Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Selamat malam, shalom. Bicara soal hikmat, kita harus membaca dulu Amsal pasalnya yang pertama, ayat ke-7. Itu ayat yang sangat terkenal dan sering dibaca ya. Amsal pasal 1 ayat 7. Saya bacakan ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini bukan ketakutan akan Tuhan, bukan. Takut akan Tuhan ini takut melanggar perintahnya. Takut hidup tidak sesuai keinginannya. Takut tidak taat. Takut tidak memuaskan hati Tuhan. Itu maksudnya, takut akan Tuhan. Di zaman perjanjian lama maksudnya adalah taat kepada Taurat. Hukum Taurat, ya. Bicara soal lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup seseorang pasti dipicu atau di-trigger oleh apa yang ada dalam pikirannya. Itulah sebabnya hikmat sangat amat penting. Khususnya bagi generasi muda. Orang kalau masih muda ya, itu kelemahannya masih banyak. Meskipun orang tua juga banyak yang tidak maju-maju juga dari muda. Tapi orang muda sudah pasti tidak berpengalaman, sudah pasti. Dibandingkan orang yang lebih berumur. Itulah sebabnya suatu gaya hidup itu mencerminkan apa yang ada dalam pikirannya. Apakah seseorang itu berhikmat atau tidak. Bisa dilihat bagaimana seseorang hidup. Itulah yang ada dalam pikirannya. Itulah hikmat yang ia punya. Pengetahuan dan hikmatnya itu menyebabkan gaya hidupnya. Terlihat dalam seluruh gaya hidup seseorang. Saudara, kitab Amsal ini memiliki genre itu jenis sastra. Hikmat bentuknya. Sebab isinya adalah tentang hikmat. Yang ditulis dalam gaya bahasa berbagai macam. Ada yang literal atau harafiah, ada yang figuratif. Pakai kiasan, pakai perumpamaan, pakai lambang-lambang. Dengan gaya bahasa puisi, macam-macam. Makanya kita harus mengerti maksudnya apa. Kita tahu bahwa penulis dari kitab Amsal ini adalah Salomo. Salomo adalah seorang raja yang memiliki segalanya di dunia ini. Semua yang diharapkan manusia dia punya. Yang pertama kekayaan, jangan ditanya kekayaannya. Setiap tahun ia menerima setoran. Setoran bukan kekayaannya sendiri. Ratusan ton emas. Setiap tahun. Jadi kalau soal kekayaan, jangan lawan Salomo. Kemudian kekuasaan dia punya. Di zamannya Salomo tidak ada perang. Kenapa? Karena Salomo menguasai seluruh kerajaan. Jadi raja-raja Arab dan sekitarnya itu semua takluk pada Salomo. Sehingga mereka harus memberikan upeti setiap tahun. Ratusan ton emas. Soal popularitas jangan ditanya. Salomo sangat populer, sangat terkenal. Di samping ganteng, ya terkenal. Sehingga ratu dari selatan, maksudnya selatan Mesir itu ya, Ethiopia. Yang hitam manis, sampai penasaran. Dia nyamperin Salomo, pengen tahu Salomo kayak apa sih? Gitu. Ya. Istrinya Salomo 700. Selirnya 300. Kalau dijumlah 1000. Salomo juga ganteng. Salomo adalah orang paling berhikmat di zamannya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Salomo dalam segala hal. Semuanya ia miliki. Makanya Salomo dipakai Tuhan untuk menuliskan kitab Amsal.
juga dipakai Tuhan untuk menuliskan kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah kan segala sesuatu sia-sia gitu ya. Lah kalau yang nulis orang gagal ya orang tenang aja lu gagal gitu. Tapi ini Salomo sukses banget. Semua dia punya, tapi dia tulis. Artinya apa? Kita yang belum apa-apa, belajarlah hikmat. Salomo aja sudah memiliki semuanya saja, masih berkata itu sia-sia. Lah yang gak memiliki kok malah mengejar yang sia-sia. Di nasihat-nasihat yang ada dalam kitab Amsal ini, itu karena Tuhan, asalnya dari Tuhan. Kitab Amsal itu untuk mengetahui hikmat dan didikan yang bersumber dari Tuhan. Jadi jangan tidak membaca kitab Amsal, terutama yang masih muda. Masih muda itu hikmatnya masih belum banyak, tidak berpengalaman. Nanti kita lihat. Orang muda dijerat oleh perempuan jalang itu. Perempuan nakal itu. Hati-hati saudara. Ya. Amsal 2 ayat 6. Di situ hikmat berasal dari Tuhan. Maksudnya apa diberikan hikmat? Supaya setiap orang memiliki hikmat. Karena hikmatlah yang akan melahirkan gaya hidup. Lifestyle seseorang. Itu hikmatnya seseorang tuh. Yang melahirkan karakter seseorang. Jadi kalau masih muda, karakternya kok ngaco ya. Dia nggak berhikmat berarti. Makanya ingatlah penciptamu ketika masih muda. Sejak muda jangan tunggu jatuh dalam dosa nggak karu-karuan. Bayar harga, baru ingat Tuhan. Meskipun banyak orang seperti itu. Banyak orang ya sukses sih. Uangnya triliun. Gak tahu kenapa sebulan terakhir ini banyak orang cerita sama saya. Pak si ini uangnya triliun pak. Mungkin ada maksud Tuhan atau apa saya gak tahu. Saya lagi cari nih. Ada orang cerita beberapa orang nih. Orangnya berlainan. Ketika uangnya sudah triliun. Ia sudah mau mati. Sudah tua sekali. Sudah nggak bisa buat apa-apa juga. Anak nggak punya, istri sudah meninggal. Coba uangnya itu mau dikemanain? Ada orang tanya saya. Saya mesti sampaikan apa ke dia Pak? Kasih tahu dia. Kesempatan terakhir. Sebelum dia mati. Uang itu untuk apa? Tanya dia. Kasih taunya gimana Pak? Kasih tahu uang itu milik Tuhan. Kasih ke pekerjaan Tuhan. Kasih ke orang tuanya, ke orang-orang yang membutuhkan. Cepetan sebelum mati. Itu ya. Itu kesempatan terakhir loh. Saudara tahu kisahnya Simpson? Simpson itu buat salah. Dia jatuh gara-gara wanita. Gara-gara seks, ia jatuh. Bodohnya ia memberitahukan kelemahannya. Rambutnya akhirnya digunduli. Rambutnya gundul, kekuatannya hilang. Samson tahu bahwa ia salah. Lalu ia minta Tuhan terakhir. Mempersembahkan seluruh nyawanya. Terakhir tuh. Menurut saya Simpson selamat. Karena detik terakhir dia bertobat menyerahkan nyawanya. Tiang kuil itu ambruk. Diambrukin dia. Seluruh Filistin mati hari itu. Makanya kalau orang sudah selama ini sudah hidupnya jauh dari Tuhan, detik terakhir persembahkan seluruh milikmu untuk Tuhan. Selesai. Selesai. Selamat ya. Kalau enggak, kau mati uangmu buat siapa? Saya mau tanya. Diambil pemerintah. Gak berguna bagi Tuhan. Ya. Hati-hati. Sebelum kita mati, kita mesti meninggalkan apa yang disebut legacy. Legacy itu warisan kepada manusia, umat manusia. Jangan sampai kita mati tidak punya legacy.
Atau bahkan meninggalkan aib. Waduh, jangan sampai nanti minggu kapan ya, saya mau khotbahkan khusus hal ini. Stadium terakhir Pak judulnya. Khotbah stadium terakhir. Orang sudah sampai stadium terakhir tidak mau bertobat loh. Saya sudah ketemu. Sudah ketemu, tinggal berapa jam, menit. Loh masih begini. Saya marah-marahin malah. Udah mau mati loh. Wah stadium terakhir. Simpson itu meskipun dia salah dia luar biasa. Biar aku mati. Untuk Tuhan. Terakhir itu. Ya. Buat legacy dalam hidupmu. Jadi sebenarnya hikmat itu berguna untuk pembangunan karakter. Karakter building. Bagaimana seseorang karakternya dibangun dengan hikmat. Sehingga lifestyle-nya, gaya hidupnya kelihatan. Orang ini berhikmat. Kelemahan orang muda itu ya, tidak berpengalaman, tidak berhikmat. Makanya gampang jatuh dalam dosa. Amsal 7 ayat 7 coba kita baca. Kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, tidak berhikmat. Ini kisah ini ya, nanti kita baca lengkapnya. Rupanya anak muda ini tidak berpengalaman sehingga tidak berakal budi. Amsal 1 ayat 32. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kalau masih muda itu mestinya belajar. Bukan malah menyimpang kemana-mana. Hari ini ya, sebagian kita itu, saya kan sebetulnya bidang saya itu dulu IT. Jadi soal teknologi informasi saya menguasai lah. Tapi rupanya saya ketinggalan zaman. Baru-baru ini ternyata ada aplikasi di handphone. Aplikasi transaksi jual beli seks di handphone. Jangan heran anak-anak SMA install itu. Ada satu anak di handphonenya itu aplikasinya bukan cuma satu loh. Puluhan. Bingung gak? Satu aja gak habis-habis, puluhan. Mengerikan loh hari ini. Kelihatannya baik-baik aja gitu duduk di gereja. Ternyata di handphonenya aplikasinya puluhan transaksi. Udah gitu ya, aduh anak zaman sekarang kok gak tahu malu ya. Dia foto telanjang ditaruh di handphonenya, di share di aplikasi itu. Sama tuker-tukeran gitu. Terus janjian, udah dah. Aduh, saya aja kaget loh. Udah umur segini masih kaget saya. Ada ya aplikasi begitu ya. Ada loh ternyata. Anak muda zaman sekarang itu, waduh, gangguannya sangat amat banyak. Lewat aplikasi handphone, macam-macam godaannya. Udah gitu dagingnya itu masih mendidih kan, masih muda. Hormonnya itu masih menggelora. Bahaya itu. Bahaya. Ini sebenarnya pertarungan. Si iblis itu menjatuhkan anak muda. Supaya apa? Supaya masa depannya habis. Kalau masa depannya habis, tidak bisa dipakai Tuhan ya. Hati-hati loh. Ya, ini setiap saat kita terkejut-kejut tuh. Anak SMA, SMP bahkan. Waduh. Sehingga jatuh dalam dosa akhirnya. Amsal 7 ayat 22 sampai 23. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya.
Tetapi burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Ini anak muda yang tidak punya pengalaman tadi. Dia dengan gampangnya dirayu. Ya. Di dalam Amsal, saudara mesti tahu bahwa perumpamaannya itu berpuisi-puisi gitu. Hikmat itu dilambangkan sebagai perempuan. Hikmat dilambangkan sebagai perempuan. Lawannya hikmat, apa itu? Bebal, bodoh, kejahatan, kelicikan. Itu diibaratkan seperti perempuan jalang. Perempuan jalang itu ngerti gak? Perempuan nakal. Waduh, mengerikan ini. Coba kita baca ya. Amsal pasalnya yang ke-7. Nanti dibaca di rumahnya yang lengkap 1 sampai 27. Saya bacakan sebentar, saya pilih-pilih. Ayat 4 misalnya. Katakanlah kepada hikmat. Hikmat itu kan sebenarnya nggak kelihatan. Ini diumpamakan seorang perempuan. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku. You are my sister. Dalam bahasa Ibrani dipakai feminin. Artinya perempuan yang diajak ngomong. Itu hikmat. Hikmat diibaratkan seorang perempuan. You are my sister. Artinya apa? Artinya kita itu harus suka hikmat. Gitu loh. Anggaplah hikmat itu saudara perempuanmu. Dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Pengertian itu saudaramu. Artinya kau harus punya pengertian dan punya hikmat. Anggaplah itu saudaramu, jangan kau benci hikmat. Itu ya. Ayat 5, mengapa demikian? Supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang. Terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Ini bukan literal fisik loh ya. Ini perumpamaan kiasan nih perempuan jalang ini. Tapi fisik bisa juga. Artinya bisa dua memang. Ayat 6. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku dari jendela rumahku. Kulihat di antara yang tak berpengalaman. Ada anak muda lewat tak berpengalaman. Kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi. Ada seorang muda yang tidak berakal budi. Ayat 8. Yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Perempuan semacam itu. Pada waktu senja pada petang hari di malam yang gelap. Maka datanglah dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Berpakaian sundal itu mungkin pakaiannya nggak benar gitu ya. Mini atau bagaimana gitu. Nggak jelas. Pokoknya pakaiannya wanita sundal ini. Didatang ini, laki-laki yang tidak berpengalaman ini. Cerewet dan lihat perempuan itu. Kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar ia di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu, nah ini dia. Lalu dipegangnyalah seorang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya. Aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau. Ini si perempuan jalang ini bicara sama anak muda ini. Untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Ayat 16-nya. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Kain linan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Dan bersama-sama menikmati asmara. Perempuan jalang ini. Anak muda itu disamperin, tidak berpengalaman. Diciuminya, jatuhlah ia dalam dosa. Karena masih muda, nafsunya menggelora, tidak berakal budi, tidak berpengalaman. Bahaya masih muda itu. Makanya ini yang mendengar yang masih muda ya. Dengarkan ini, Amsal ini.
Untuk menjatuhkan kau dalam dosa itu gampang. Kalau kau tidak serius, takut akan Tuhan. Iya, dirayu dikit aja jatuh. Disiapkan tempat tidurnya segala ini. Ini perempuan gak benar ini. Ini kiasan daripada lawannya hikmat. Dipakai kiasan-kiasan seperti ini. Kenapa? Karena rupanya hikmat itu susah belajarnya. Sedangkan kebebalan, kejahatan, kefasikan itu gampang. Seperti perempuan jalang yang menggoda manusia supaya ikut. Supaya ikut. Makanya orang malas kan gampang. Orang malas, orang jahat, orang melampiaskan nafsunya itu gampang banget, gak usah belajar. Karena diumpamakan perempuan jalang itu merayu-rayu, menarik. Hati-hati yang masih muda. Ayat berapa misalnya? 21 deh. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka, ayat 22-nya. Tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Tiba-tiba pemuda tak berpengalaman itu seperti lembu. Jadi goblok dia. Ikut perempuan jalang itu. Ini secara literal juga bisa terjadi, secara fisik harafiah. Tapi yang dimaksud oleh Amsal ini kebebalan itu loh. Kebebalan itu begitu menarik sehingga manusia ikut bebal. Begitu ikut bebal seperti lembu dibawa ke pejagalan, mati kau. Ya. Dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Lompat ke ayat 25 saja. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu. Dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan menuju ke dunia orang mati. Yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Jadi orang yang tidak berhikmat itu, seperti orang pemuda tadi itu. Seperti lembu dibawa ke pejagalan, tinggal dibunuh aja. Makanya Amsal ini menulis, katakan pada hikmat, you are my sister. Engkaulah saudara perempuanku. Pengetahuan, pengertian itu adalah sanakku, keluargaku. Masih muda itu kesukaannya haruslah hikmat. Pengetahuan yang dari Tuhan. Itu masih muda harusnya begitu. Sehingga tidak tertipu oleh perempuan jalang itu. Perempuan jalang itu sebenarnya adalah perangkap dosa. Kebebalan, keinginan daging, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika engkau masih muda, kita dulu juga pernah muda, hormonnya menggelora, gampang digoda. Makanya ketika masih muda jangan berdiri di jalan yang licin. Suka nonton yang gak bener, suka coba-coba, jatuh beneran. Karena engkau masih muda, tidak berpengalaman, tidak berakal budi. Nanti kalau sudah jatuh dalam dosa, masa depan suram. Bagaimana mau jadi orang hebat? Bagaimana mau dipakai Tuhan? Saudara ingat gak kisahnya Yusuf? Yusuf digoda oleh tante Potifar. Tapi Yusuf lari meninggalkannya. Dengan resiko dihukum mati. Iya, itulah Yusuf yang punya integritas tinggi. Kalian meskipun masih muda, harus memiliki integritas yang sempurna. Jangan jual masa mudamu. Jangan ikuti teman. Nanti kalau kau gagal, temanmu gak bisa menolongmu.
Kalau sudah buat salah selama ini, berhenti sebelum terlambat. Ada amin ya? Di Amsal ini, Amsal pasal 9 khususnya, itu nanti dibaca lagi di rumah ya. Tadi Amsal pasal 7, ini Amsal pasal 9. Ayat 1 dan 2. Saya bacakan ya. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencambur anggurnya dan menyediakan hidangannya. Dan seterusnya. Ini kalau kita baca sampai akhir, itu cerita tentang perempuan hikmat dan perempuan jalang. Kenapa sih orang suka bebal, suka jatuh dalam dosa? Kenapa? Karena rupanya dosa atau kebebalan itu seperti perempuan nakal tadi, suka menggoda, menarik. Dan anak muda itu biasanya tidak berpengalaman, tidak berakal budi juga. Ini menunjukkan bahwa dosa itu sangat memikat, sangat amat memikat. Kejadian pasal 3. Saudara masih ingat? Hawa jatuh ke dalam dosa karena dirayu. Dirayu oleh si ular itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu gak mati. Nanti kamu jadi seperti Allah. Menarik, tergoda. Dosa itu memikat. Kain juga begitu, sudah diingatkan Tuhan. Kain, kalau hatimu panas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Tapi Kain terpikat, panas hati, ku habisi adikku. Itu dosa itu memikat. Yakobus pasal 1 ayat 14. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tiap-tiap orang diseret oleh keinginannya sendiri. Jadi kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa tindakan kita itu bisa kita kendalikan. Gak sadar Pak, aku khilaf. Khilaf Pak, gak bisa tahan, gak tahan aku. Gak mungkin. Kau bukan robot. Kau bukan hewan yang tergantung insting, akal budi. Tidak ada kata tidak bisa. Yang ada tidak mau. Kalau mau bisa. Ya. Nah, makanya Amsal ini menulis bagaimana memiliki hikmat supaya lifestyle kita, lifestyle orang berhikmat. Gaya hidupnya gaya hidup benar. Contohnya ya, aplikasi praktisnya contohnya nih. Contohnya soal apa ya misalnya? Soal seks. Amsal 5 ayat 3-5. Ini cuma contoh, banyak sekali ayatnya. Amsal pasal 5 ayat 3-5 misalnya ini. Ini tentang seks misalnya. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Ayat 5-nya, kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Hati-hati, jangan kau tergerak melampiaskan seks sebelum waktunya. Nanti kau jatuh dalam dosa, kamu nyesel, masa depanmu berubah total. Tuhan punya rencana terhadap masa depan setiap kita. Jangan tergoda hanya hal-hal begituan. Makanya jangan berdiri di jalan yang licin. Nonton hal-hal yang tidak pantas ditonton. Bergaul dengan teman-teman yang pergaulannya tidak benar. Jangan. Hidup ini cuma satu kali.
tahan, belajar hikmat. Nanti ada waktunya engkau akan berkeluarga. Nanti keluargamu akan hebat, keluarga di dalam Tuhan. Hidup kudus, smart, pinter, sukses di bumi, jadi berkat bagi sesama. Gak gampang, mana ada hidup sembarangan lalu sukses, gak ada. Semua harus kerja keras. Itu tentang seks contohnya ya. Tentang kemalasan bagaimana? Amsal pasal 6. Ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Sampai kapan begitu? Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Hari ini tidak cuma kemalasan. Hari ini gadget itu mengikat loh, gadget itu. Ada orang yang suka main game seharian, tidak kerja. Nanti ya, yang cewek-cewek saya kasih tahu ya. Kau kalau cari jodoh, jangan cowok yang suka main game. Perhatiin dia main game sejam, betah banget, nah jangan. Itu masa promosi aja begitu. Bagaimana nanti? Saya sudah lihat contoh-contohnya pasangan. Suaminya gak mau kerja, dari pagi sampai malam main game. Istrinya yang kerja. Waduh, sengsara loh istrinya. Sekarang istrinya lari, udah gak mau pulang deh. Waduh, game itu merusak loh. Boleh gak main game? Boleh. Berapa menit? 10-15 menit, setengah jam, cukup lah. Main game 10 jam. Mau jadi apa loh? 10 jam main game, mau jadi apa? Bisa datengin duit? Bisa Pak, gamer. Iya kalau bisa. Kalau nggak bisa gimana? Masa depan itu masih panjang, terutama yang masih muda. Hidupmu tidak berarti apa-apa. Kalau tidak takut akan Tuhan. Kalau tidak smart. Kalau tidak bekerja keras. Kalau tidak bisa jadi berkat bagi sesama, buat apa lalu hidup ini? Malah jadi beban bagi sesama. Ya, ini yang masih muda ini. Jangan nyerah, hari ini aku belum sukses. Enggak masalah, masih muda. Tapi jangan jatuh dalam dosa. Belajarlah hikmat. Didikan akan hikmat. Ya, supaya ke depan kalian bisa sukses bagi Tuhan. Hari ini orang yang gak sekolah pun bisa sukses. Hari ini teknologi memungkinkan kita bisnis meskipun tidak punya modal. Jualan online, kalau kau kreatif, bisa. Jangankan jualan online, bikin aja jadi YouTuber. Tapi kontennya yang berguna, yang memberkati. Yang potongan-potongan gitu, dapat duit juga banyak pasti. Iya. Udah gitu ada artificial intelligence zaman sekarang. Di YouTube juga banyak kok membuat 100 short dalam waktu 10 menit katanya. 10 menit bisa jadi 100 short. Waduh, itu dapat duit itu kalau dilakukan. Susah nggak? Enggak. Coba aja belajar. Hari ini kalau dulu mau belajar gitu ya, aduh bayar trainingnya mahal, sekarang nggak usah, di YouTube aja. Apa saja ada. Belajar yang benar. Saya bingung kalau ada orang sempat malas-malasan gitu ya, saya bingung tuh. Saya aja gak sempat loh. Aduh di YouTube banyak sekali ya hal-hal yang berguna ya. Saya mau belajar ini, saya mau buat ini, buat itu. Banyak banget, semangat. Cuma ya fisik gak sekuat dulu, beda. Nah kalian masih muda fisiknya kuat, tapi tidurnya juga kuat. Aduh. Fisiknya kuat itu belajar.
Lihat aja setahun 2 tahun pasti beda kalau belajarnya giat ya. Masih muda belajar tentang kejujuran, Amsal 19 ayat 1. Ini cuma contoh-contoh praktis saja. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Waduh, zaman sekarang udah gak gitu pikiran orang ya. Lebih baik miskin tapi jujur dibanding kaya raya tapi tidak jujur. Tapi curang, tapi jahat. Waduh, ya. Nilai-nilai beginian udah jarang zaman sekarang, apalagi anak muda yang didengerin para motivator. Mau sukses, hidup untuk diri sendiri. Mau dapat passive income, mau keliling dunia menikmati hidup. Itu hidup untuk diri sendiri itu. Jangan. Boleh keliling Pak, boleh. Tapi setelah itu harus jadi berkat bagi sesama. Bagikan segala sesuatu untuk sesama. Itu tentang kejujuran, tentang bicara hati-hati, bicara, mulut itu hati-hati. Hari ini waduh, hari ini contoh-contoh di YouTube itu rusak-rusak loh mulutnya. Yang mengerikan itu para pengkhotbah mulutnya rusak-rusak itu di YouTube. Kalian jangan terpengaruh. Ya. Nyerang orang seenaknya sendiri. Gak sopan. Waduh. Ngomong bisa, mulut itu bisa gak ada remnya. Melanggar etika. Kenal aja gak menghina. Jorok omongannya. Wah, yang begituan saya gak mau layani, saya blokir pasti. Pasti. Kemarin saya lihat ya daftar blokir saya. Banyak juga ya. Ternyata banyak banget loh. Sebab saya gak mau meracuni pikiran saya. Wah ini pendeta setan ini. Blokir. Itu aja. Mulut udah gak disekolahin gitu mau ajak bicara. Sorry ya. Lebih baik orang yang berdosa tapi mau bertobat. Daripada orang yang sok pinter tapi tidak mau bertobat. Iya. Gak mau saya layani orang-orang itu. Gak mau buang waktu. Blokir aja, gak usah mampir ke rumahku. Itu. Jangan dilayani, buang waktu. Ya. Masa hidup ini untuk bikin sesuatu supaya jadi berkat. Belajar sesuatu supaya pintar. Belajar hikmat supaya berhikmat. Supaya hidup kita tidak sia-sia. Makanya cari pasangan hidup yang benar. Salah pilih, nyesel kemudian. Masih muda itu ya kalau dikasih tahu iya. Tapi enggak dilakukan. Aduh. Ada orang yang saya kasih tahu baik-baik ya. Hidup ini kan seluruh bidang itu berakibat dalam hidup kita. Soal keuangan, soal cari jodoh, soal belajar hikmat, takut akan Tuhan, apalagi soal bisnis. Semuanya kan pengaruh ke hidup kita. Makanya jangan salah dalam bidang apapun. Kasih tahu teman-temannya, dengerin kalau malam minggu Youth and Young Adult di GSKI PIK ini kan pembahasannya bidang-bidang itu, aplikasi praktis. Supaya kita jangan jatuh dalam dosa yang tidak perlu. Sebenarnya nggak perlu jatuh. Kalau belajar benar nggak perlu jatuh. Gitu loh. Ya, ketika lagi sekolah ya belajar yang benar. Tentang berbicara misalnya, Amsal 11 ayat 9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Orang fasik itu membunuh orang lain dengan mulutnya. Dengan tulisannya. Itu pembunuh semua itu. Ya, itu pembunuh di mata Tuhan. Tapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Kalau kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar, mana yang jahat, kita selamat dari jebakan itu. Bayangkan orang gak bisa membedakan, dia ikut aja ini benar padahal salah. Nyemplung ke jurang dia. Dia ikut orang buta menuntun orang buta. Untuk mendidik anak, ada semua di Amsal.
Di Alkitab semuanya lengkap, bagaimana mendidik anak dan seterusnya. Ada semua. Cuman sayang sekali jarang orang yang melakukannya. Sehingga anak mencari kebenaran sendiri akhirnya setelah dewasa. Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Maksudnya jangan kau tidak mendidik anak. Harus dididik anak itu, harus dipukul supaya mengerti. Ayat 14. Engkau memukulnya dengan rotan tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Anak itu harus dididik. Seorang anak yang dididik orang tuanya, jangan melawan. Tidak ada orang tua yang jahat. Dengarkan orang tuamu. Kecuali orang tuamu bukan orang benar. Nah itu lain. Kalau perintahnya perintah nggak benar ya nggak perlu diikuti. Tapi tidak boleh melawan. Tidak boleh tidak sopan sama orang tua. Apapun itu. Meskipun orang tuamu salah. Misalnya. Hari ini saya lihat banyak contoh ya. Aduh anak-anak kecil dibesarkan ya. Setelah besar gak sayang loh sama orang tuanya. Bahkan ya. Bahkan. Dia gak mau loh sama orang tuanya. Setelah orang tuanya. Apa istilahnya ya. Sudah tidak bisa apa-apa. Menjadi beban. Anak itu lupa, dulu dia pun jadi beban ketika masih kecil. Anak itu tolak orang tuanya loh. Saya aduh kasihan ya, dunia kok begini ya. Iya, kecil-kecil lucu digedein, gede-gede gak sayang orang tua. Bahkan menolak orang tua. Kecuali orang tuanya gak bener, itu pun gak boleh kurang ajar sama orang tua. Kok anak begitu ya? Kenapa ya? Kok anak zaman sekarang gak seperti zaman dulu ya? Zaman dulu itu sederhana aja, gak pengen macem-macem. Hari ini banyak tawaran gadget teknologi, mestinya lebih hebat. Malah dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Akhirnya jadi nyusahin orang tua. Ini bagaimana ya? Makanya pelajari terus ya serinya yang kita khotbahkan di sini nih. Soal uang, mengelola keuangan bagaimana. Soal cari jodoh. Soal semuanya. Jadi masih muda itu jangan hidup sembarangan, ditahan masa muda itu untuk belajar. Belajar pengetahuan supaya smart, belajar takut akan Tuhan supaya berhikmat. Lengkap. Nanti jadinya pintar tapi berhikmat. Tidak perlu jatuh dalam dosa. Amin ya semua ya. Sebenarnya orang yang berhikmat itu ciri-cirinya antara lain ya. Dia memiliki mindset yang sederhana. Dicatat baik-baik, simple mindset. Mindsetnya sederhana aja, gak usah aneh-aneh, gak usah rumit-rumit. Sederhana aja. Bersyukur dengan keadaan hari ini. Aku punya orang tua yang meskipun tidak sempurna, semua disyukuri. Itu mindset sederhana itu begitu. Itu berhikmat malah. Tidak banyak keinginan, aku bukan orang kaya, ya udah gak apa-apa. Gak usah pengen ini, pengen itu. Jalani saja hidup sesuai posisi kita. Pasti gak ada masalah. Dunia ini banyak masalah karena pengen sesuatu yang di luar kemampuannya. Sehingga bahkan ia berani mencuri loh. Ya, di mall berani mencuri loh. Anak sekolah loh padahal. Hanya gara-gara pengen sepatu. Aduh, ini kacau emang. Ya. Yang penting lagi adalah maksimalkan potensi diri. Potensimu itu kamu belum tahu hebatnya seperti apa. Karena kamu gak tekan. Nanti kamu baru tahu. Iya ya, kok bisa ya? Kirain aku gak bisa. Bisa. Jangan pernah mengatakan tidak bisa. Bisa. Kalau dia bisa, aku harus bisa. Amin. Pasti bisa. Hari ini aku gak bisa. Hari ini berapa tahun lagi?
Kalau mentalmu begitu, aku nggak bisa Pak, aku dari sononya emang gini, bakatku nggak ada. Ya kalau begitu caranya ya nggak ada beneran, sesuai imanmu jadi padamu. Tapi kalau aku sekarang memang nggak bisa sih. Tapi aku yakin suatu hari aku bisa. Nah, saya selalu gitu sampai hari ini. Dari dulu. Saya lagi membayangkan gereja ini suatu hari canggih banget. 3 dimensi. Gimana caranya? Belum tahu. Itu kalau saya gitu. Ya, kalau kita rekaman begini aja nggak usah akustik-akustikan. Kenapa? Aplikasinya pakai artificial intelligence. Jadi bersih suaranya. Mantap. Begitu. Pikiran saya itu gitu. Udah maju ke berapa tahun ke depan. Saya lagi pelajari bikin musik pakai artificial intelligence. Saya cobain kan. Ketukannya segini, lagunya sedih dan sebagainya. Dibikinin sama dia. Waduh, ini gimana nih? Tapi saya setel nggak cocok. Ini seleranya mesin ini. Makanya mesin nggak bisa menggantikan seni. Seni tetap manusianya. Jangan takut. Tapi mesin itu alat yang berguna. Bisa membantu kita. Bisa. Sangat bisa. Saya lagi Rabu lalu ya. Rabu lalu di online Bible study. Rabu lalu atau 2 Rabu yang lalu. Tentang langit baru, bumi baru. Saya cari gambarnya takut copyright ya. Saya suruh artificial intelligence bikin. Ada gunungnya, ada gininya. Jadinya bagus banget nih. Fantastis lah pokoknya. Gak mungkin dunia ada kayak gitu, ada gunungnya, ada ininya. Rapi gitu. Ya udah saya pakai aja artificial intelligence. Kalau itu masih bisa. Kalau musik mungkin bisa tapi harus di-tuning. Dirubah sana sini. Tapi jadi loh. Tapi yang hebat, liriknya. Liriknya sempurna, bagus. Kalimatnya bagus, puitis. Cuman tetap gak mah, ini buatan mesin nih. Tapi bagus loh dibaca. Heran ya. Waduh, tapi gak puas kalau dibikinin, gak mau. Tapi hari ini luar biasa, makanya kalian jangan membatasi diri. Aku bukan ahli IT, gak diperlukan ahli IT, diperlukan kreativitas. Artificial intelligence bisa buat apa saja. Buat musik, buat film, buat lagu. Ya. Teman saya, kakak ipar saya udah umur berapa ya, usianya berapa ya, 70 kali. Dia kan gaptek dong, tapi saya ajarin terus. Pakai iPad, gak bisa, nanti aku ajarin. Sekarang udah biasa. Kemarin saya ajarin artificial intelligence. Install sekarang. Gimana makainya? Pakai gimana, gini aja. Pakai sama dia. Iya loh. Dia coba, tolong dong buatin lagu. Buatin lagu yang agak sendu gitu. Jadi liriknya maupun notnya. Loh dia bingung. Jangan membatasi diri ya. Itu kakak ipar saya usianya udah 70 aja sekarang main artificial intelligence nih. Saya kasih pancing aja dia mancing sendiri akhirnya. Gitu. Masih muda nggak mau belajar. 5 menit nggak sampai belajar itu. 5 menit saja. Tanya yang ngerti. Install sebentar langsung jadi. Iya. Makanya maksimalkan potensi yang ada. Tapi yang penting lagi adalah jangan pernah jatuh dalam dosa. Begitu jatuh dalam dosa, waduh, bayarannya tinggi. Diampuni nggak Pak? Diampuni. Tetapi biayanya tinggi. Misalnya, kalian masih sekolah STT. Kamu buat dosa hamil, dikeluarin dari STT. Terus jadi apa kamu di kampung? Mestinya kalau kamu tahan 2 tahun lagi, kamu jadi sarjana. Udah jadi sarjana, naik lagi sekolah S2 dan seterusnya. Kan beda. Kalau kau sampai dikeluarin, bisa minta ampun? Bisa diampuni. Tapi kan gak langsung balik. Buang waktu berapa tahun tuh. Belum nanti anaknya lahir, gak punya duit. Gak punya duit, bingung cari duit. Kerja keras, anak kedua lahir lagi, bingung deh. Itu yang terjadi begitu tuh. Cari susah sendiri. Jangan jatuh dalam dosa, rugi. Yang rugi kamu. Dosa itu enaknya cuma sebentar. Ya, jangan pernah buat salah lagi.
Satu lagi, belajar terus. Jangan berhenti belajar. Jangan terintimidasi kesalahan masa lalu, nggak perlu juga. Ya sudah, aku nggak mau ulangi, ke depan aku mau sukses. Gitu mestinya. Ada amin? Be holy, be smart. Kudus tapi pintar. Jangan kudus tapi nggak ngerti apa-apa. Nggak bisa jadi berkat. Kudus tapi pintar. Amin ya semua ya. Kalau kita mengerti hikmat ini ya. Ini zaman sekarang udah jarang. Khotbah seperti ini jarang banget. Kalian menerima hikmat itu jangan dibiarkan, harus dihidupi ya. Sehingga orang tuamu yang di kampung kalau lihat kamu beda. Baru berapa tahun di Jakarta sudah beda. Sehingga mereka akan lihat perubahan karakter yang nyata dalam hidupmu. Iya, kita itu hikmat yang ada dalam diri kita itu akan lahir dalam bentuk perbuatan nyata. Perbuatan nyata, hidupmu itu seperti kitab yang terbuka. Dibaca semua orang, terutama dibaca oleh orang tuamu. Terutama dibaca oleh orang dekat kita. Bagaimana? Ini kitab apa nih yang terbuka dari kitab kehidupanmu itu? Ibarat musik, itu hidup kita itu seperti musik, didengar banyak orang. Iya, didengarnya musik apa nih? Merdu apa enggak ini suaranya? Itu sebenarnya. Makanya lagu itu nyanyian hidupku ya. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Berani nggak kalian nyanyi seperti itu? Nyanyi mungkin berani. Kalau orang munafik berani nyanyi, tapi tidak menghidupi. Tapi kalau orang tulus, aku mau nyanyi tapi aku mau paksa aku hidup seperti itu. Banyak orang ya menyanyiakan anugerah Tuhan. Kita diajari hikmat. Kenapa kita diajari hikmat? Supaya kita jadi anak Bapa di surga yang berhikmat. Supaya gaya hidup kita adalah gaya hidup anak Bapa di surga. Gaya hidup yang tidak mengandalkan dunia ini. Kan banyak orang hidup itu kalau pede kalau pakai sesuatu yang branded. Branded itu apa ya? Yang bermerek ya. Salah itu mindset itu pasti. Saya mau pakai branded mau enggak ya, enggak peduli saya. Enggak merasa pakai branded juga enggak merasa lebih, enggak pakai branded juga pakai tas kresek juga enggak merasa rendah. Normal aja, itu yang normal. Orang dunia penyakitnya gitu. Kalau pakai barang murah minder. Kalau pakai barang mewah pede. Sakit jiwa itu sebenarnya. Ya. Padahal Tuhan pilih kita jadi anaknya. Amin ya saudara. Kau pilih untuk jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah. Hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikanku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidup
sekedar syair, lagu, dan irama. Nyanyian hidupku, melakukan kehendak-Mu Bapa. Saudara kan masih muda ya. Ingat, saudara tidak punya pengalaman seperti kami. Saya sudah cukup umur, meskipun belum tua sekali. Pengalaman itu tidak bisa dibeli. Oleh sebab itu yang masih muda, dengarkan ajaran ini. Belajarlah, carilah hikmat. Takut akan Tuhan adalah awal segala pengetahuan. Carilah hikmat, saudara, didikan. Jangan melampiaskan kemudaanmu. Hormon yang bergelora, kedagingan, tidak punya akal budi, pengetahuannya masih sedikit. Makanya nurut aja kalau masih muda itu. Lurus, jangan buat dosa. Jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Belajar terus hikmat dari Tuhan. Belajar pengetahuan, sekolah yang benar, yang pintar. Ingat, semuanya persembahkan untuk Tuhan. Supaya engkau pun menjadi berkat bagi orang tuamu, saudara-saudaramu. Ya, jangan minder kalau hari ini masih muda, belum banyak hikmat, belum banyak pengetahuan. Asal engkau tidak jatuh dalam dosa dan kau mau belajar terus, kamu akan jadi orang hebat. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Nyanyian hidupku, tak sekedar syair, lagu, dan irama. Nyanyian hidupku, melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku, tak sekedar syair, lagu, dan irama. Nyanyian hidupku, melakukan kehendak-Mu Bapa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau gereja ini dipakai untuk mengabarkan kebenaran. Khususnya untuk anak-anak muda yang belum berpengalaman, belum memiliki hikmat yang banyak. Bapa di surga, Tuhan Yesus, lindungi mereka. Ajari mereka Tuhan untuk berserah, untuk patuh taat kepada perintah-Mu. Dan rajin belajar firman Tuhan. Dan melakukannya. Dan tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Ada dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Mari semua angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat. Berkat jasmani, berkat rohani, hikmat, marifat, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu
hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.